magang. Iya, kayak KKN atau biasanya di sini banyak. Wah, Sering setahun programnya kenapa? apa? Lah magang programnya Programnya di sini. Ya ngikuti kadang-kadang kalau ngikuti kegiatannya Sabto, kalau enggak ya biasanya tulisannya literasi akuntansi ya bantu-bantu SPJ ngerti itu. Kita di sini pokoknya kok Mas. Terus jurusan apa ya kita terima mesakne ya. Kayak OPD sing milih-milih itu biasanya. Tapi kita sini penting wonten cah KKN cah iya. Terima wis. Iki kenalan. Aduh siapa? Jadi gak usah orang itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UNESA Bapak izin untuk mewawancarai mengenai tugas dari kampus, yaitu tentang kajian lembaga dari hukum tata negara. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami akan sampaikan kepada Bapak. Untuk salah satunya, mungkin sebelumnya perkenalan dulu Bapak dengan siapa, di sini sebagai apa. Terima kasih satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik dari mahasiswa UNESA atas kunjungannya, dan kami mewakili pimpinan atas nama Andreto Kasubag Umum Kepegawaian. Jadi kami di sini kaitannya dengan memang dari kalau misalnya ada adik-adik dari mahasiswa memang biasanya lewat kepegawaian. Jadi kami tugas tupoksi kami memang biasanya membina, mengarahkan dan mendidik kaitannya dengan anak-anak mahasiswa yang mungkin ada pengen belajar tentang Satpol PP. Mungkin itu yang bisa kami ceritakan. Mungkin langsung saja Bapak, pertanyaan dari kami. Jam masuk. Untuk pertanyaan nomor 1 Bapak, menurut Bapak apa peran utama Satpol PP dalam pemerintahan daerah? Jadi langsung jawab. Ya, Jadi peran Satpol PP di pemerintah daerah yaitu tugas fungsinya adalah untuk menegakkan tertib dan terpada, yaitu peraturan daerah dan kaitannya dengan peraturan kepala daerah, yaitu menciptakan keamanan dan umum untuk masyarakat supaya aman, keadaannya aman, terkendali dan kondusif. pertanyaan nomor 2, bagaimana cara Satpol PP menegakkan perda tanpa merugikan masyarakat? Kan karena banyak di video, di TikTok, di media sosial itu Satpol PP dalam menegakkan perda itu menggunakan kekerasan. Mungkin seperti apa tanggapan Bapak? Terima kasih. Satpol PP selama ini memang ini di masyarakat sama dengan kepolisian, jadi memang garda terdepan untuk menegakkan peraturan, dan berhadapan langsung dengan dengan masyarakat langsung. Makanya image yang ada di masyarakat kadang-kadang memang negatif, tapi yang jelas Satpol PP dalam menegakkan peraturan perda dan maupun perkada tersebut melalui mekanisme SOP sesuai standar, dan kita Satuan Polisi Pamong Praja yang jelas sebelum melakukan penindakan biasanya ada teguran dulu secara lisan maupun secara tulis. Jadi melakukan pendekatan persuasif, intinya pendekatan persuasif ke masyarakat tersebut yang melanggar aturan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya,
kadang penerimaan dianggap keras sama aja. Oke. Bagaimana hubungan Satpol PP dengan masyarakat? Hubungan Satpol PP dengan masyarakat selama ini kita menjalin kedekatan dengan masyarakat karena kita melalui sosialisasi ke masyarakat tentang perda dan perkada tersebut disosialisasikan terkait dengan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi masyarakat umum maupun instansi yang memangku aturan tersebut. Jadi ada sosialisasi dari Satuan Polisi Pamung Praja maupun instansi lain mensosialisasi peraturan tersebut agar masyarakat bisa utamanya lebih menerima aturan tersebut. Mungkin yang selanjutnya disampaikan teman saya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana Satpol PP menghadapi penolakan saat bertugas di lapangan? Ya, yang jelas kalau kegiatan Satpol PP kan bersinggungan dengan penyalahgunaan perda dan perkada peraturan daerah. Biasanya kita melakukan pendekatan persuasif dulu, melakukan sosialisasi, memberikan pendekatan secara humanis. Jadi kita memberikan pengarahan kepada masyarakat yang melanggar tersebut sebagai langkah tindakan pertama, peringatan kedua, baru peringatan ketiga. Kalau memang dirasa memang perlu ada penindakan secara hukum, ya, kita lakukan sesuai dengan SOP tersebut. Berarti di awal itu Satpol PP sudah memberikan surat peringatan teguran, misalnya memberikan surat peringatan teguran tulis dulu, baru satu, kedua, kalau baru mengindahkan baru kita tindak. Dan pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar Satpol PP saat ini? Misalnya tantangan Satpol PP saat ini ya kompleksitas karena keadaan wilayah yang mewajibkan kita harus kondusif kaitannya dengan visi misinya Bapak Bupati, otomatis harus kita Satpol PP harus bersinergi dengan instansi lain seperti kepolisian maupun dari instansi terkait yang memangku kaitannya perda tersebut, misalnya kaitannya AMDAL, ya berarti dengan lingkungan hidup kita harus bersinergi dengan instansi lain. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana memastikan anggota Satpol PP tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki? Yang jelas untuk pembekalan anggota Satpol PP biar tidak melanggar aturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi di sini kita menerapkan peningkatan SDM, berarti peningkatan sumber daya manusianya diberikan, ada kaitannya dengan pelatihan fintech, kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM agar tidak menyalahi aturan waktu melakukan tindakan tersebut. Pendidikan pelatihan diklat seperti tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Bagaimana peran Satpol PP dalam mendukung program pemerintah daerah? Satpol PP mendukung pemerintah daerah karena visi misi Bapak Bupati kaitannya dengan perekonomian. Jadi untuk menciptakan perekonomian yang kondusif kan harus ada keamanannya yang tercipta. Makanya Satpol PP secara mobile jadi bekerja sama dengan Polsek, Polres maupun Garnisun maupun dari Kodim, jadi selalu bersinergi untuk meningkatkan keamanan stabilitas khususnya Kabupaten Madiun di Satpol PP untuk menciptakan perekonomian yang sehat agar investor bisa masuk ke Kabupaten Madiun dengan aman. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah pendidikan hukum itu penting bagi anggota Satpol PP? Sangat penting karena yang ditangani kaitannya dengan hukum, jadi sumber daya manusianya di Satpol PP harus mempunyai pendidikan hukum karena itu terkait hukum. Jadi di sini ada kita PPNS, dari penyidik pegawai negeri sipil itu, jadi fungsinya jadi setiap kali nanti ada tindakan yang melanggar hukum, nanti bagian PPNS sumber daya manusianya yang SDM yang PPNS itu nanti yang menangani kaitannya.
seperti propam di polisi berarti. Ya program kayak reserse pusat gitu. Jadi dia punya sertifikat tersendiri, dia kaitannya penegakan kerja BPS tersebut. Baik. Selanjutnya, bagaimana Satpol PP itu menjaga kepercayaan masyarakat, Bapak? Ya kita selalu berkomunikasi dengan masyarakat, intinya kita bersosialisasi kaitannya perda yang perkada yang ada di Kabupaten Madiun, yang diterbitkan di Madiun. Setiap ada perubahan perda perkada kita memberikan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat menyadari pentingnya, artinya untuk patuh hukum. Jadi masyarakat biar tahu, jadi sewaktu-waktu kalau melakukan penindakan atau melakukan penindakan, jadi biar terkesan sama-sama bekerja sama saling menguntungkan. Baik. Apa harapan untuk peran Satpol PP ke depannya, Bapak? Harapan kami semoga dengan memang kita di garda terdepan penanganan perda perkada, harapan kami supaya masyarakat tetap mematuhi aturan yang ada dan harus disiplin dengan aturan tersebut. Sama-sama dari instansi pemerintah juga sama-sama bisa mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak. Mungkin ada pesan untuk masyarakat terkait tugas Satpol PP, Bapak? Pesan dari Satpol PP untuk masyarakat, jangan takut-takut kalau memang ada kaitannya, ada pelanggaran dimanapun, ada penyalahgunaan apapun yang merugikan masyarakat, bisa lapor ke Satpol PP dan jangan takut untuk menghadapi kaitannya Satpol PP, karena Satpol PP bukan momok setan bagi masyarakat, karena kita sebatas melaksanakan aturan dan peraturan tersebut juga untuk demi kemaslahatan masyarakat. Mungkin pertanyaan terakhir Bapak, selama ini mungkin ada cerita gimana waktu terjun di masyarakat itu apa sih hal yang paling kayak kok susah gitu, mungkin di peristiwa apa waktu nanganin? Ya kayak seperti pedagang kaki lima, kalau biasanya kalau sudah diberi, jadi kalau pedagang kaki lima misalnya sebenarnya aturan itu sebenarnya nggak boleh, tapi karena pedagang kaki lima itu tersebut karena sudah terlanjur lama, akhirnya kadang-kadang kita berbenturan. Ya solusinya kadang-kadang kita mau menggusur atau itu kan harus punya solusi. Jadi solusi yang terbaik untuk penertiban tersebut, evakuasinya kemana, kan harus ada jalan keluarnya. Maksudnya kita boleh menggusur, ya mungkin solusi. Jadi kita menggusur tapi harus ada jalan keluarnya, harus ditampung di mana, relokasinya, tempat relokasinya. Kalau untuk kegiatan untuk narkoba atau alkohol itu minal itu karena itu tersubung, kadang-kadang kita berbenturan, ada aparat, ada penegak hukum, ada perizinan. Ya itu yang kita kadang-kadang memang susah untuk menertibkan, tapi tetap kita tertibkan dengan sesuai aturan tersebut, walaupun apapun itu di belakangnya seperti apa. Karena kita biasanya juga koordinasi bekerja sama dengan instansi terkait kaitannya dengan Kodim, dengan Polres. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf kesini tidak bawa bapak. Oke. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih dari saya Rangga Rizka Suhabiratama, mahasiswa ilmu hukum kelas 25A dengan akhiran NIM 065. Saya Nayara Gersiarsi dengan akhiran NIM 069. Saya Fajika Azifa dengan akhiran NIM 117. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Terima kasih. Yuk, mata kuliah apa?